Baik kakak sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini kita bertemu dan berjumpa kembali kakak sekalian di Tatap Maya ke-14, refleksi aksi nyata kak ya. Oke, seperti biasa kak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada yang bersedia untuk memimpin doa kita sebelum belajar kak? Saya persilakan. Kak Ilham, bagaimana Kak Ilham? Ketua kelas, Kak ketua Ilham? kelas. Oh, kita kelas lagi ya. Oke, silakan Kak Masyuri. Iya, silakan Kak. Oke, baik kakak, terima kasih atas kesempatannya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, kita mulai dengan berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk anak-anak kita dan membantu memperlancar kegiatan proses pembelajaran kita. Saya pandu dengan baca doa belajar. Bismillah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Selesai Kak. Oke, terima kasih Kak Masyuri telah mewakili rekan-rekan sekalian untuk memimpin doa belajar sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Baik kakak sekalian, seperti biasa saya sebelum mulai pembelajaran kita ice breaking dulu Kak ya. Oke, ice breakingnya saya punya ice breaking. Atau ada yang mau ice breaking Kak? Atau ada yang mau tebak-tebakan? Saya persilakan. Ada yang bisa? Ada yang mau? Oke, kalau tidak ada, saya mencoba Kak. Jadi saya punya tebak-tebakan Kak ya. Oke, silakan disimak Kak. Apakah aku? Jadi apakah aku? Aku kecil di Cina Kak. Aku kecil di Cina, kemudian besar di Indonesia Kak. Oke, besar di Indonesia. Kemudian aku pagi-pagi ada 2, siang ada 1. Kalau malam aku tidak ada. Aku punya kepala, tapi aku tak punya leher. Kalau besar, kepalaku hilang. Tanpa aku dunia dan cinta tidak akan ada. Aku selalu bersama ibu dan tidak pernah bersama ayah. Apalagi bersama anak-anak. Ada yang mau menjawab? Apakah aku? Kukira berpuisi Kak. Ya, silakan Kak. Apakah aku Kak? Kak Ilham mungkin bisa menjawab. Kak Ilham bisa menjawab Kak Ilham? Hati-hati Kak Ilham, itu kalau siang 2, kalau malam hilang. Kak Agus, bagaimana Kak Agus? Aku adalah apa nih? Aku adalah bulan. Apakah aku? Aku adalah bulan. Oke Kak Masyuri, apakah aku? Apa ya Kak ya? Soalnya dari Cina ini. Oh, Iya, dari Cina. Jadi ada clue-nya atau? Oke, Ya, atau dulu. saya bisa ulangi Iya. Kak ya? Saya ulangi Kak ya, disimak dengan Ulang baik. dulu. Oke, Ya, ya. saya ulangi lagi 1 kali Kak. Oke, apakah aku? Aku kecil di Cina, besar di Indonesia. Aku pagi-pagi ada 2, siang ada 1. Kalau malam, aku tidak ada. Aku punya kepala, tapi aku tidak punya leher. Kalau besar, kepalaku hilang. Tanpa aku, dunia dan cinta takkan ada. Aku selalu bersama ibu dan tidak pernah bersama bapak atau ayah. Apalagi bersama anak-anak.
Ayo apa ke aku Kak? Anu Kak, huruf I Ya. kata teman saya. Oh, kata kata temannya. Oke, selamat temannya Kak, betul temannya. Oke, jadi dia huruf I Kak ya. Oh gitu, Eh, ada. Tadi ada contekannya betul Kak huruf Masuri I. bela. Ada contekannya ya. Iya, karena yang paling dari clue itu yang paling apa? Yang paling menandakan itu aku punya kepala tapi aku tak punya leher. Oke, itu. Kak huruf I kata dia cuma kepala tapi dia terpotong lehernya ya. Oke, sudah ngerti Kak ya? Oke. Terima kasih atas partisipasinya kalian sekalian di sesi eh, apa tebak-tebakan atau ice breaking kita sebelum mulai pembelajaran hari ini Kak. Oke baik Kak, saya mulai pembelajaran kita hari ini. Izin saya share screen Kak. Oke Kak, sudah muncul Kak? Sudah muncul? Sudah Kak, sudah. Oke, iya. Oke, baik. Di pembelajaran tatap maya kita hari ini, refleksi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik program pengembangan kompetensi guru penunjang jasmani olahraga dan kesehatan. Jadi tatap maya kali ini berdurasi 2 JP Kak. Oke, kita tadi sudah doa bersama Kak. Oke, selanjutnya saya mengingatkan kembali kesepakatan kita bersama. Yang pertama, menyalakan kamera. Kemudian yang kedua, mematikan mikrofon. Kemudian ketiga, hadir seutuhnya. Kemudian keempat, menghargai waktu bersama. Kemudian yang kelima, maksimalkan fitur chat. Kemudian keenam, klik raise hand sebelum bertanya. Dan ketujuh, apabila ada gangguan teknis adalah hal yang wajar, Kak. Oke, adapun agenda kita di sesi ini, yang pertama penyampaian kepuasan melakukan praktik aksi nyata. Jadi dia durasinya 10 menit Kak. Kemudian yang kedua refleksi aksi nyata, durasinya kurang lebih 1 jam. Kemudian yang ketiga diskusi dan tanya jawab, waktunya kurang lebih 15 menit. Dan terakhir penutup 5 menit Kak. Oke, selanjutnya Kak, yang pertama, bila dinilai dari skor 1 sampai 10, posisi Kakak dalam melakukan aksi nyata berada dalam posisi mana Kak? Silakan Kak. Silakan dijawab di kolom chat Kak ya. Bila dinilai dari 1 sampai 10, posisi Kakak dalam melakukan aksi nyata berada dalam posisi mana Kak? Kemudian silakan tulis skornya kemudian alasannya Kak. Silakan di kolom chat Kak. 5 menit Kak ya. Ya, selamat bergabung yang baru bergabung Kak Muhammad Nurfandi sama Kak Susanti Syam. Wajar siang saya ini Kak. Ya, silakan Kak. Ya. Baru Silakan Kak. nggak tahu Kak, apa nih pakai HP, ketik di mana ini ya? Yang titik 3. Iya betul, titik 3 ada chat situ Kak. 3, terus ada pesan dalam panggilan ya itu ya Kak? Betul, iya pesan dalam panggilan. Ya. Oke. Ya. Oke Kak Susanti sudah berikan alasannya Kak ya, berikan nilai kemudian berikan skor kemudian berikan alasannya juga Kak ya.
Oke, Kak Mas Yuri sudah? Oke, Kak Ruslan sudah? Oke, silakan Kakak yang lain. Oke. Halo, silakan Kakak yang lain yang belum, silakan Kak. Kak Susanti sudah, Kak Mas Yuri sudah, Kak Ruslan sudah. Oke, yang lain belum? Kak Ahmad, Kak Agus Salim, Kak Pandi, silakan Kak dijawab. Oke, Kak Muhammad Irfandi sudah, Kak Ahmad Faisal juga sudah. Oke, rata-rata sudah semua Kak. Oke, selanjutnya Kak, ada yang mau speak up langsung, kemudian berikan alasan, dijelaskan alasannya, mungkin secara konkret bisa. Saya mulai di range atau nilai paling rendah, kemudian satu orang mewakili nilai terendah, kemudian satu orang mau tertinggi Kak. Oke, Kak Agus juga sudah, alhamdulillah sudah semua. Oke, silakan mewakili, satu orang mewakili. Saya yang paling rendah, Kak. Oke, yang berarti Kak Susanti ya, mau speak up. Oke, silakan Kak. Mewakili nilai terendah ini Kak ya. Oke. Oke, silakan Kak Susanti. Aduh, malas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat sadar diri Kak ya, tentang video yang saya buat kemarin itu. Jujur sebenarnya ada beberapa masukan dari teman-teman yang mengikuti PKG.
katanya video yang sebelumnya saja yang dikasih masuk, sisa ditambah dengan apa? Sisa ditambah dengan pembukaan, kemudian penutupan berupa apa testimoni dari siswa. Oke. Tetapi saya pikir lagi, aduh, jangan deh, biar bikin saja sesuai dengan apa yang apa modul yang telah ada. Kemudian lucunya juga modul yang ada itu Kak, saya tidak terlalu baca. Mau saya ambil juga materi yang sementara berjalan. Iya. Modulku lagi yang saya cari lagi yang mana gitu. Karena jujur kalau saya di sekolah itu saya lebih berpatokan daripada buku paket yang saya bagikan kepada siswa ketimbang saya berpatokan kepada modul ajar yang sudah ada tetapi hasil daripada mungkin bisa dibilang copy paste Kak ya. Tetapi untuk runtutan semua pembelajaran efektif yang telah dipelajari yang tidak ada yang saya lakukan itu kemarin pemberian materi itu pertama saya tidak menggunakan apalagi saya tidak memanfaatkan etik yang biasanya pemberian materi ada yang biasa pakai poin-poin atau segala macam. Saya cuman menjelaskan materi singkat di papan tulis Kak. Kemudian karena saya pikir saya punya siswa juga agak paham dengan permainan yang saya berikan, karena kebetulan yang saya video kemarin itu adalah hasil pengulangan observasiku kemarin waktu diobservasi sama kepala sekolah. Jadi iya, jadi saya pas permainan bola tangan ya Kak ya? Kalau saya lihat. Permainan bola tangan, cuman bedanya supaya anak-anak juga tidak merasa bosan, permainan bola tangan yang kemarin waktu observasi itu saya tidak barengi dengan memantulkan ke lantai atau dribble, sedangkan Passing aja. sekarang itu ya cuman ya passing aja Kak, lempar tangkap saja. Tetapi sekarang saya tambah lagi dengan menambahkan apa sambil di dribble Kak. Oke. Kemudian yang kekuranganku lagi selain pembagian materi itu tidak sempat memberikan apa LKPD Kak, karena dari jam saya mulai mengajar itu jam 8 sih Kak, karena pas upacara. Jadi jam 8 sampai jam 9. Pas jam 9 tidak ada yang video Kak, sudah. tidak ada yang video karena kebetulan ada mahasiswa kemarin tapi pas ada juga UTS-nya, jadi pembagian LKPD yang memang kebetulan saya juga tidak siapkan, tidak saya sempat print kembali, jadi saya tidak bagikan. Tetapi barusan kok mengajar saya menanyakan tentang refleksi cara mengajar saya dengan siswa. Itu yang saya dapat dari PKG. Betul-betul jujur sekali kayaknya Kak. Tidak pernah saya menanyakan ternyata sama siswa tentang refleksi cara mengajar saya. Karena pasti kalau kutanya, pasti dia bilang bagus jika jadi. Dan ternyata ada sempat saya testimoni di belakang itu. Iya. Beberapa siswa saya bilang, ayo nih cepat, siapa yang mau ini testimoni? Oh Kak Bu, jangan ibu ini, aku tunjuk-tunjuk semua. Jadi saya bilang apa adanya saja, nah jujur nih, sampai saking apa adanya saya tanya siapa yang ngajar, dia bilang Ibu Ratna, wali kelasnya dia sebut. Iya, mungkin begitu saja Kak dari saya. Kalau aja sih mulia nah. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Kak Susanti Syam mewakili poin paling rendah 5. Jadi dia Kak Susanti sudah menyampaikan alasan-alasannya, katanya ketika mengambil video itu, kalau saya lihat videonya sendiri Kak ya,
ambil sendiri mungkin pakai apa? Pakai apa? Pakai stand gitu ya sendiri atau ada yang Tidak, ini Kak? Kak. Ada yang ini. Ada adik mahasiswa ada yang, tapi oke. tapi dia dari jam 8 gitu sampai setengah 9, karena setengah 9 itu dia mau ke Oke. kampus nih. Jadi pas setengah 9 itu ada teman yang sementara mengajar juga, saya panggil dulu sampai jam 9 gitu Kak. Oke, ya. Tapi sempat sih Oke. saya pegang sebentar sekali juga kameranya supaya saya setia anak-anak sementara bermain. Oke, iya. Oke, kemudian tadi ada penggunaan teknologi proyektor, enggak pakai proyektor kayak ya, itu kekurangannya. Tadi dia Kak Susanti sudah sampaikan, kemudian tidak membagikan LKPD, itu kekurangannya, makanya mungkin Kak Susanti memberikan poin 5 atas video aksi nyata yang telah dia lakukan kemarin Kak. Oke, terima kasih Kak Susanti atas speak up-nya langsung, berapa nilai dan alasannya. Kemudian selanjutnya ada yang mewakili Kakak sekalian, yang mewakili nilai tertinggi. Ada yang dari saya lihat poin tertinggi itu Kak Nurafandi sama Kak Ahmad Faisal. Kak Nurafandi itu 7, Kak Ahmad Faisal 8. Berarti yang mewakili poin tertinggi Kak Ahmad Faisal, bisa speak up Kak? Kenapa bisa skornya 8? Oh, Kak Masyuri. Oh, Kak Masyuri saya lihat. Kak Masyuri 8 juga. Oke, Paling silakan. atas tahu Kak. Iya, Kak Masyuri 8, Kak Ahmad Faisal juga 8. Ada yang mewakili? Kak Ahmad Faisal Yang disebut atau Kak namanya Masyuri? pertama dulu Kak. Oh, gitu ya. Silakan. Silakan Kak Ahmad. Ya, silakan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Ya. Secara keseluruhan sih sebenarnya saya jujur Pak Kak, untuk video yang saya kirim itu hasil dari PPG kemarin, karena kebetulan Oke, ya. minggu yang lalu 3 hari saya sakit, enggak ke sekolah. Pas masuk dipertemukan sama pekerjaan Arkas. Jadi Ya. pas akhir minggu ini eh, apa pas ujian juga, ujian PPG, jadi enggak sempat bikin video. Tapi secara keseluruhan Kak, untuk kegiatan yang aksi nyata, eh, peserta didik mulai antusias mengenai perubahan yang saya berikan setelah mengikuti PKG ini Kak. Salah satunya itu yang sebelumnya yang mereka selalu keluhkan itu kalau pemanasan Ki, bilang itu terus mengenai pemanasan yang statis Oke. dinamis itu. Tapi pas setelah pelaksanaan ini pertemuan tatap muka, saya terapkan beberapa variasi untuk pemanasannya. Mereka mulai antusias dan bersemangat. Pasti kalau mulai mereka masuk, pasti bertanya, games pemanasan apa lagi Pak yang seru lagi. Begitu selalu. Makanya aku kasih nilai 8 Kak. Mungkin itu yang saya Iya. sampaikan. Saya kembalikan. Oke. Iya, terima kasih Kak Ahmad Faisal. Iya Kak. Jadi iya, jadi Kak Ahmad Faisal ini dia, kalau saya lihat ini saya sudah lihat hasil video yang Kakak kirim. Saya lihat sepintas Kak Ahmad Faisal sama Kak Ahmad Nurfandi itu dia kegiatan itu dari dalam kelas Kak ya? Iya Dari betul Kak, dalam kelas Kak. Ya betul. Kemudian keluar pemanasan, kemudian materi intinya juga prakteknya di luar, kemudian ada kuliah pembagian LKPD, betul ya? Refleksi ya. Oke, sangat ya lengkap saya lihat juga. Ya enggak apa-apa kalau video PPG-nya juga Kak, kalau nggak sempat, tapi yang jelas modul yang di share di link LMS sama video yang dibagikan Kak. Ya, saya sudah lihat betul. Ya, terima kasih Kak Ahmad. Selanjutnya Kak Mas Yuri. Mau speak up Kak Mas Yuri? Iya Kak. Iya. Silakan Kak. Iya. Terima kasih Kak atas waktu yang diberikan. Kemarin itu video yang saya kirim itu saya melanjutkan itu sesuai dengan jadwal atau perencanaan yang saya buat. Jadi itu memang
masuk di penilaian akhir, Kak. Kebetulan masuk di penilaian Oke. akhir dan memang begitu perencanaannya. Jadi dibuat dalam bentuk kompetisi di mana seperti yang telah diajarkan di tatap muka kemarin, penilaian otentik, maka sekalian saya kombinasikan dengan apa yang saya dapatkan di tatap muka. Kemudian juga di tatap muka kita belajar dengan SEM kemarin, sekalian saya kombinasikan juga. Dan alhamdulillah hasilnya anak-anak tambah antusias dan semangat sesuai dengan yang ada di video. Cuma kenapa cuma nilai 8? Karena masih ada yang kurang, terutama di perencanaannya. Perencanaannya itu saya merasa kayaknya belum lengkap. Apalagi LKPD juga saya tidak bagikan, meskipun ada, saya tidak sempat bagikan. Tapi secara umum anak-anak sudah senang. Kemudian juga sudah saya tambahkan games sedikit ya. Games sekaligus untuk mengetes teknik dasar siswa. Jadi itu games sambil games tapi masuk juga di kegiatan inti sebenarnya. Jadi seperti itu. Kemudian kompetisinya saya buat 2 jenis, yaitu permainan ganda dan permainan tunggal. Itu permainan ganda itu bagi siswa yang sedang sampai mahir, yang mereka sudah bisa kerjasama. Kalau main raketnya sudah ndak baku tubruk ya. Kalau yang pemula kan, kalau ganda itu khawatir keselamatan raketnya. Jadi saya bentuk dalam 2 kompetisi. Ada yang pemula itu tunggal, dan kemudian yang ganda bagi yang sedang dan mahir. Dan hasilnya mereka senang sesuai dengan testimoni kemarin. Saya juga kaget dengan testimoninya karena itu tidak ada settingan sama sekali. Oh, ternyata anak-anak pintar juga. Saya heran dengan ininya. Jadi sangat bagus sekali. Mungkin kedepannya kegiatan-kegiatan seperti ini bisa berlanjut lagi, Kak. Terima kasih, Kak Ardi. Iya. Oke, terima kasih Kak Masyuri telah speak up langsung. Jadi Kak Masyuri ini kasih poin 8. Kalau saya lihat videonya, Kak, betul apa yang dibilang Kak Masyuri. Jadi videonya itu dia langsung terapkan di apa yang diberikan di PKG, PJOK, dia terapkan langsung pada video yang dibuat. Jadi betul dia lanjutan permainan badminton Kak Masyuri ya. Jadi dia langsung ke dalam proses asesmen otentiknya dalam semacam pertandingan. Jadi dia buat pertandingan antara yang mahir sama yang masih pemula. Oke. Kemudian ada juga peran pembelajaran SEM di dalamnya, Kak ya. Kalau saya lihat ada yang jadi wasit, ada yang jadi hakim garis, iya. Bagus sekali Kak, saya lihat videonya Kak. Artinya alhamdulillah apa yang didapatkan dari pembelajaran PKG PJOK ini kakak sekalian bisa terapkan di siswanya. Itu yang penting Kak. Ya, terima kasih kakak sekalian yang telah speak up dari kegiatan yang pertama ini. Oke, saya lanjut Kak ya, izin saya lanjut. Oke, selanjutnya kita akan merefleksi aksi nyata, video aksi nyata kakak-kakak yang telah kakak-kakak buat dalam menjawab pertanyaan pemantik ini, Kak. Pertanyaan pemantik pertama, kekurangan. Apa saja hambatan yang kakak hadapi selama melakukan aksi nyata? Kemudian apakah ada bagian dari aksi nyata yang tidak berjalan sesuai rencana bila ya? Apa penyebabnya? Kemudian apa yang kurang dalam persiapan atau pelaksanaan nyata? Oke, silakan Kak untuk menjawab pertanyaan pemantik ini Kak. Saya persilakan langsung jawab di kolom chat saja Kak. Silakan Kak. Jadi tentang kekurangan ini Kak ada 3 pertanyaan. Apa saja yang menjadi hambatan kakak-kakak dalam melakukan aksi nyata. Kemudian apakah ada bagian dari aksi nyata yang tidak berjalan sesuai rencana? Bila ya, sebutkan alasan penyebabnya. Kemudian yang ketiga, apa yang kurang dalam persiapan atau pelaksanaan aksi nyata? Oke, silakan Kak, 5 menit Kak.
Kenapa diam semua ini, Kak? Silakan dijawab ini Kak, pertanyaan pemantik Kak. Kekurangan pada saat Kakak melakukan aksi nyata. Ada 3 pertanyaan pemantik dari kekurangan ini Kak. Apa saja hambatan yang Kakak hadapi selama Kenapa melakukan aksi tidak nyata? tahu suaranya? Kemudian apakah ada bagian dari aksi nyata yang tidak berjalan sesuai rencana? Bila ya, sebutkan alasannya, alasan penyebabnya, kemudian apa yang kurang dari persiapan atau pelaksanaan aksi nyata Kakak. Silakan dijawab pertanyaannya ini Kak di kolom chat Kak, Susanti. Tapi Kak Susanti didengar suara saya? Silakan dijawab di kolom chat Kak. Oke, 3 menit lagi Kak untuk jawab pertanyaan pemantik ini. Oke, selamat bergabung Kak Chandra. Siap Kak, sorry baru gabung ini. Ada kerjaan Kak. di sekolah. Iya, siap Kak Chandra. Kita silakan Kak Chandra jawab pertanyaan pemantik yang ada di slide Kak di kolom chat.
2 menit lagi Kak. Waktu untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, Kak Masyuri sudah. Oke. Oke. Oke, silakan Kak yang lain. Baru Kak Masyuri saya lihat yang sudah menjawab. Oke, Kak Susanti sudah. Oke. Oke, Kak selanjutnya sudah. Silakan Kak Chandra dijawab pertanyaan pemetik ini. Oke, baru 3 orang yang sudah Kak. Yang lain silakan Kak. Oke, Kak Chandra sudah. Ayo Kak yang lain. Oke, ada yang mau menjawab langsung Kak? Speak up hasil jawaban yang tulis di chat. Saya persilakan Kak. Kak Ruslan mungkin Kak Tabe bisa langsung speak up jawabannya. Iya Kak. Silakan, Kak Ruslan. Iya, saya cari dulu. Iya, terima kasih Kak. Iya, silakan, Saya Kak. langsung saja. Yang pertama, apa saja hambatan yang Kakak hadapi selama melakukan aksi nyata? Hambatannya itu Kak, sebenarnya bukan dari peserta didik yang sedang belajar, tapi banyak gangguan-gangguan dari kelas lain yang belum masuk gurunya,
kayak begitu. Apalagi kelas rendah kan jam istirahatnya cepat Kak. Jadi kita masih proses belajar di lapangan, anak-anak sudah keluar juga di lapangan, jadi lapangan tambah rame juga. Kita sementara bermain, tapi ada gangguan juga dari kelas lain ya. Tapi tetap dilaksanakan saja. Yang kedua, apakah ada bagian dari aksi nyata yang tidak berjalan sesuai dengan rencana? Ya, ada Kak. Yang pertama itu Kak, karena mungkin model belajarnya baru, anak-anak itu bingung Kak. Contohnya saya di video itu mencoba melakukan penilaian teman sejawat. Saya sudah sampaikan sama anak-anak, bilang lihat temannya di depan tak. Tugas tak sebentar menilai cara bermainnya teman tak. Tapi setelah saya bagikan kertas untuk melakukan penilaian, masih bingung. Bilang, mau ku apa ini Pak? Mau ku apa? Apanya ku nilai? Jadi ya disampaikan berulang-ulang lagi, bilang, nilai teman tak bagaimana tadi caranya bermain, bagaimana melakukan lemparan, menangkap, kayak begitu Kak. Kemudian yang ketiga, apa yang kurang dalam persiapan atau pelaksanaannya? Yang kurang Kak dalam aksi nyata yang saya lakukan ini belum bisa mengakomodir semua kebutuhannya peserta didik. Contohnya di video saya itu Kak, saya mengambil permainan bola kasti karena di sekolah keterbatasan alat pemukul, jadi untuk permainannya itu bolanya dipukul pakai tangan, jadi dia kita bermain kasti tradisional istilahnya. Kita pukulnya pakai tangan, tapi untuk base-base-nya, untuk pos singgahnya tetap ditentukan, bilang ini pos 1, pos 2, pos 3 masih tetap menggunakan aturan permainan bola kasti. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Ruslan Ibrahim, speak up langsung atas hasil jawaban yang telah ditulis di kolom chat. Jadi betul apa yang dibilang Kakak, bahwa terkadang kita membuat video aksi nyata itu ada hal-hal yang mengganggu, hal-hal teknis yang mengganggu, seperti kalau di sekolah itu sama juga saya kemarin Kak, di sekolah itu waktu saya membuat video pembelajaran yang pertama sebelum video aksi nyata itu Kak, saya melakukannya itu di sekolah. Tapi melihat dari hasil video yang saya buat itu, di video sebelum aksi nyata itu Kak, yang video pembelajaran 30 menit, itu banyak gangguan seperti yang Kak Ruslan alami, yaitu ketika keluar main, jadi saya ambil juga lewat dari keluar main, ada yang lalu-lalang namanya pola kompas gitu ya. Jadi pola kompas biasa kalau sudah keluar main gitu, pasti ada anak-anak yang tiba-tiba masuk mungkin di barisan tanpa menyadari bahwa kita lagi sedang belajar, anak-anak lagi olahraga. Itu mungkin satu hal yang mengganggu. Makanya di video aksi nyata saya kemarin itu saya pindahkan tempat, saya manfaatkan aset yang ada di sekitar sekolah saya, lingkungan saya. Kebetulan di sekolah saya itu kan ada lapangan warga sekitar, jadi saya mengambil video itu di lapangan warga sekitar Kak, dekat sekolah saya. Kebetulan lapangan warga sekitar ada 3 Kak, jadi, dan kebetulan pagi itu tidak ada yang gunakan, jadi makanya alhamdulillah video yang saya ambil itu agak sunyi, jadi tidak ada yang mengganggu. Dan rata-rata juga itu biasa, rata-rata teman kalau ambil video biasa di luar jam pembelajaran sekolah. Biasa, jadi iya, makanya betul apa yang Kak bilang, teknis yang mengganggu itu biasa menjadi hambatan buat kita. Ya, kemudian berarti tadi Kak Ruslan Kenapa Kak? kelas berapa yang diajarkan ini? Kelas 4 Kak. Oh, kelas 4 Kak ya, berarti langsung metode baru yang diajarkan, metode umpan balik Kak ini? Iya. Berarti mereka ini belum terbiasa Kak dengan proses belum terbiasa. Oke, kemudian sarana pemukul tidak ada Kak? Pemukul kastinya tidak ada? Tidak ada Kak. Tidak ada.
Dulu ada tapi sekarang enggak ada nih. Nih, berarti kakak menggunakan modifikasi kak ya, pemukul Iya, dengan menggunakan tangan saja ya. Oke, enggak apa-apa kak ya. Jadi biasa hal-hal seperti itu mungkin kita harus juga berpikir bagaimana caranya memanfaatkan apa yang ada sehingga proses pembelajaran itu berjalan, enggak apa-apa. Dengan memodifikasi tidak apa-apa. Ya. Terima kasih Kak Ruslan atas jawaban speak up langsung atas hasil jawabannya. Ya. iya Kak. Oke, ya, terima kasih Kak. Terima kasih kakak-kakak yang lain atas jawabannya Kak. Minta maaf Kak karena waktu Kak ya. Jadi saya cuman satu orang saja Kak ya untuk menjawab pertanyaan pemetik yang pertama ini. Oke, saya lanjut Kak. Pertanyaan pemetik kedua Kak. Izin. Oke. Oke, selanjutnya. Tapi Kak, izin sudah terlihat di layar share screen saya Kak. Sudah Kak. Oke. Oke, selanjutnya sekalian kakak menjawab pertanyaan pemantik tentang keberhasilan Kak. Apa saja pencapaian utama yang diraih dalam kegiatan ini Kak? Kemudian apa yang paling membanggakan atau memuaskan diri dari hasil kegiatan aksi nyata Kakak? Oke, silakan ditulis jawabannya di kolom chat Kak, silakan. Oke, 5 menit Kak untuk menjawab pertanyaan pemantik ini. Silakan Kak.
Oke, silakan dijawab Kak. Waktu untuk menjawab pertanyaan ini 4 menit lagi Kak ya. Jadi di pertanyaan pemetik tentang keberhasilan ada dua. Yang pertama, apa saja pencapaian utama yang diraih dalam kegiatan aksi nyata ini. Kemudian yang kedua, apa yang paling membanggakan atau memuaskan diri dari hasil kegiatan aksi nyata yang kakak telah buat. Silakan Kak, jawab pertanyaan pemetik ini di kolom chat. Oke, 3 menit lagi Kak, silakan Kak dijawab Kak. Oke Kak Susanti Sam sudah. Silakan ke kakak yang lain. Oke Kak Ruslan sudah. Oke, silakan ke kakak yang lain. Baru 2 orang yang sudah menjawab. Kak Ahmad Faisal juga sudah.
Oke, Kak Masyuri sudah juga. Oke, Pak, kamu Nurfani juga sudah? Oke, waktu untuk menjawab pertanyaan pemantik ini selesai, Kak. Silakan mewakili satu atau dua orang untuk speak up langsung. Kak Nur Afandi. Oke Kak, siap. Ya, silakan. Ya. Oke, mungkin saya bacakan saja Kak. Oke, hal yang membanggakan atau memuaskan, yang pertama pencapaian utama perubahan pola mengajar Kak, yang menyenangkan untuk siswa di mana selama ini dalam proses mengajar saya, artinya monoton, pembelajaran tanpa ada permainan sebelum pembelajaran inti, kemudian games, dan selama ini tidak ada Kak, terus terang. Dan dengan setelah mengikuti tatap muka PKG, mulai menerapkan apa-apa yang didapatkan seperti ice breaking sebelum inti. Kemudian yang kedua yang paling memuaskan adalah melihat siswa antusias dan mengikuti pembelajaran serta mulai menikmati pembelajaran yang diberikan. Mungkin itu dari saya Kak. Oke, terima kasih Kak Nur Afandi. Satu orang lagi masih ada mungkin yang mau speak up tentang keberhasilan dalam proses aksi nyata yang dilakukan. Silakan Kak. Kak Agus Salim, silakan Kak. Siap Kak. Ya, Oke, terima silakan, Kak. kasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Keberhasilan dalam proses pembelajaran. Apa saja pencapaian utama yang diraih dalam kegiatan ini? Pencapaian yang bisa saya rasakan di sini yaitu adanya peserta didik lebih semangat mengikuti proses pembelajaran karena di sini mereka langsung menerapkan proses pembelajaran ini langsung diterapkan dalam bentuk permainan. Tidak seperti yang sebelumnya. Kalau biasanya Kak, kalau saya mengajar itu kan cuma teknik-teknik gerakannya saja, dasarnya saja yang diajarkan. Nah, sedangkan ini peserta didik langsung bermain dalam bentuk permainannya. Nah, mungkin seperti itu Kak. Yang kedua, apa yang paling membanggakan atau memuaskan dari hasil kegiatan ini, yaitu tentunya sebagai guru, saya sangat senang melihat peserta didik merasa senang dan bersemangat di mana pada saat mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan meskipun model pembelajaran yang diterapkan ini masih sangat asing bagi mereka. Mungkin mereka masih bingung dengan model pembelajaran ini, tapi dengan menerapkan pembelajaran ini mereka bisa lebih semangat karena langsung melakukan permainan yang diterapkan. Mungkin seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Agus. Kak Agus dan Kak Nur Afandi telah speak up langsung atas jawaban yang telah ditulis di kolom chat tentang pertanyaan pemantik kedua ini tentang keberhasilan. Jadi betul apa yang kakak sampaikan bahwa terkadang sesuatu hal yang kita terapkan itu yang baru kita terapkan dan mereka suka itu pasti mereka akan cari-cari terus Kak. Pasti besok-besok pasti dia tanya lagi Kak, Pak Guru apalagi games apa lagi yang kita terapkan Pak Guru, games apa lagi Pak Guru, pasti yang pertama dulu pasti games Pak Guru, games. Seperti itu juga ketika saya mengajar, pasti sebelum mengajar pasti saya kasih ice breaking dulu, games apa permainan, kemudian permainan yang mengarah ke apa yang akan dilakukan pembelajaran inti sebentar. Mereka siswa itu sangat antusias sekali
kalau ada games atau apa tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Dan terkadang seperti yang dibilang Kak Agus Salim bahwa yang baru diterapkan sama siswa apa yang tidak pernah diberikan dan kemudian mereka suka itu pasti mereka akan tunggu lagi kejutan-kejutan berikutnya apa yang akan Pak Guru akan berikan kepada siswanya. Sekarang saya rasa alhamdulillah apa yang kakak dapatkan selama di PKG ini rata-rata telah diaplikasikan langsung ke sama siswanya langsung Kak ya. Berarti alhamdulillah proyek PKG ini berdampak positif bahwa kepada kakak dan sama peserta didik kakak sekalian di sekolah. Oke, terima kasih kakak yang telah speak up langsung tentang pertanyaan pemantik kedua ini tentang keberhasilan. Oke, saya lanjut ke pertanyaan pemantik selanjutnya kak. Oke, selanjutnya pertanyaan pemantik ketiga kak, tindak lanjut tentang tindak lanjut kak. Ada 2 pertanyaan pemantik di sini tentang tindak lanjut. Kalau diminta mengulang, apa yang kakak lakukan di aksi nyata kakak? Kemudian pertanyaan kedua, pada proses pembelajaran PJK yang di sekolah, seperti apa yang akan kakak lakukan? Silakan kak, dijawab pertanyaan pemantik tentang tindak lanjut ini ke dalam kolom chat kak. 5 menit kak.
Oke, 4 menit lagi Kak, silakan dijawab pertanyaan pemantik tentang tindak lanjut ini Kak. Ada 2 pertanyaan pemantik di pertanyaan pemantik tindak lanjut ini. Yang pertama, kalau diminta mengulang, apa yang Kakak akan lakukan? Kemudian pada proses pembelajaran PJOK di sekolah, seperti apa yang akan Kakak lakukan nantinya Kak? Oke, silakan Kak, 3 menit lagi tulis jawabannya di kolom chat Kak. Oke, 2 menit lagi Kak, silakan Kak. Ya, Kak Seni, Tabe, kenapa Kak Seni? Silakan Kak. Terpencet mungkin Kak Seni ya. Oke, Kak Susanti sudah. Oke, Kak Masuri sudah. Silakan Kak yang lain. Baru 2 orang yang sudah menjawab. Oke, Kak Ruslani Ibrahim sudah. Kak Agus juga sudah.
Oke, 1 menit lagi Kak, silakan yang belum. Oke, yang lain silakan Kak, dijawab. 1 menit lagi. Oke, waktu untuk menjawab pertanyaan ini telah cukup Kak ya. Ada yang mau speak up langsung Kak? 1 orang saja. Oke, silakan Kak. Kak Ahmad Faisal juga sudah, silakan yang sudah Kak. Ada yang mau speak up langsung? 1 orang. Silakan, ada yang mau speak up langsung Kak? 1 orang. Kak Pandi mungkin Kak, silakan. Siap Kak. Oke, ya, silakan Kak, langsung saja Kak. Oke. Untuk mengulang, tunggu Kak, saya baca dah. Mungkin perencanaan dan persiapan dalam proses pembelajaran yang efektif Kak. Kemudian yang kedua, yang ingin saya terapkan di sekolah itu pembelajaran SEM yang selama ini belum pernah saya terapkan. Mungkin itu juga dari saya. Oke, terima kasih Kak Nur Afandi. Masih ada 1 orang lagi Kak yang mau? Berarti Kak Pandi mau menerapkan SEMK ya dalam Iya, proses Kak. pembelajaran. Oke. Iya. Karena selama ini belum pernah diterapkan sama siswa. Siap, silakan Kak ya. Nah, jadi saya saran saja mungkin bisa nanti di kegiatan apa RTL, rencana tindak lanjut di bukti karya itu kakak Nur Afandi bisa apa paparkan rencana tindak lanjut mungkin Pada rekan sejauh Kak. Atau bagaimana? iya betul, bisa Siap, nanti di Kak. situ bisa kakak Iya. Nur Afandi bikin buat apa dalam misalnya permainan apa, kemudian dalam metode pembelajaran saya bisa Kak. Oke. Siap Kak. Iya, kasih Kak. Iya, itu mungkin Kak. Iya. Yang lain masih ada lagi Kak? Kak Chandra, silakan Kak. Kak Seni, silakan Kak Seni. Dari tadi saya lihat Kak Seni present. Kak Seni, silakan. Atau terpencet mungkin Kak ya. Kak Chandra, bisa langsung dijawab Kak Chandra? Pertanyaan pemantik ini tentang tindak lanjut Kak. Tapi Kak Chandra? Kak Chandra? Babe, Kak Chandra, dengar suara saya? Itu Kak Masyuri mungkin 1 orang lagi Kak. Ya, terima kasih Kak atas waktunya. Iya, untuk kalau diminta diulang apa yang dilakukan, ya mungkin perencanaan yang lebih matang dan terutama strategi
atau metode yang digunakan dalam pembelajaran. Karena itu sangat berpengaruh dengan hasil belajar apabila kita memang menentukan strategi mungkin sehari sebelumnya atau dari malam kita siapkan metode strategi yang kita tulis dalam perencanaan. Berbeda dengan nanti di lapangan baru kita em, melihat situasi dan kondisi apa yang mau diterapkan. Tapi kalau memang sudah ada dasar eh, strategi atau perencanaan lebih awal itu akan lebih eh, nyaman mengajar dan hasilnya juga akan lebih maksimal. Kemudian apa yang akan dilaksanakan seperti tadi disampaikan oleh Kak Nur Pandi, pembelajaran SEM itu suatu yang menarik. Kemarin juga sempat datang pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan, sempat saya tanyakan, sekarang itu ada pembelajaran yang terbaru yang sementara diikuti pelatihannya itu Sport Education Model. Apakah boleh saya terapkan dalam pembelajaran eh, pembelajaran normalnya? Ya, setiap pembelajaran saya menggunakan itu. Jadi saya tidak perlu memilih banyak lagi pembelajaran atau banyak materi pembelajaran. Yang penting capaian pembelajaran tercapai. Sebab pembelajaran di PJOK yang 4 elemen itu bisa tercapai. Kan itu yang akan kita inginkan untuk dicapai di fase yang saya ajarkan itu fase D. Kata pengawas ya bisa saja seperti itu. Karena itu katanya metode yang terbaru. Jadi saya juga eh, mulai merancang bagaimana bisa diterapkan itu dan apakah memang itu memenuhi minat dan bakat siswa atau bagaimana nanti dilihat di tindak lanjutnya. Begitu mungkin Kak Ardi, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mas Yuri dan Kak Nur Afandi mewakili teman-teman menjawab speak up langsung tentang pertanyaan pemantik ketiga ini tindak lanjut. Jadi betul apa yang dibahasakan Kak Mas Yuri sama Kak Nur Afandi. Kalau diminta mengulang mungkin dia akan perencanaannya lebih matang Kak. Terkadang biasa kalau kita tidak ada persiapan mungkin biasa kalau kita tidak baca modul, kalau tidak baca modul dulu, kemudian kita langsung mengajar biasa kalau tidak direncanakan dengan matang biasa itu di modul itu sintaknya itu terbalik-balik. Yang harusnya misalnya berdoa dulu, biasa kita langsung langsung menjelaskan apa menjadi tujuan, biasa terbalik-balik sintaknya. Kemudian juga ketika tidak ada persiapan yang matang karena ini direkam video, biasa kita agak gugup Kak. Jadi biar saya dulu kemarin juga begitu. Jadi saya coba dulu saya rekam diriku di depan kamera supaya lebih terbiasa agar pada saat saya buat videonya jadi lebih matang apa yang akan saya lakukan. Seperti itu mungkin. Ya, terima kasih Kak. Kak Narapani dan Kak Masyuri mewakili teman-teman menjawab pertanyaan pertanyaan pemantik ketiga ini. Oke, saya lanjut Kak. Oke, pertanyaan pemantik selanjutnya pengetahuan. Apa insight yang akan Kakak dapatkan dari kegiatan aksi nyata? Apa pengalaman yang Kakak dapatkan dari kegiatan aksi nyata, Kak? Silakan Kak, dijawab pertanyaan pemantik ini Kak. Pengetahuan apa yang Kakak dapatkan dari kegiatan aksi nyata Kak? Jadi Kakak bisa eh, apa menceritakan mulai dari tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan pada saat Kakak membuat aksi nyata ini Kak. Aksi nyata yang Kakak buat dalam bentuk video itu Kak. Ya silakan Kak. Dijawab di kolom chat 5 menit Kak.
Silakan Kak, 4 menit lagi menjawab pertanyaan pemantik ini Kak. Oke Kak Ruslan sudah. Silakan Kak. 2 menit lagi Kak. Silakan Kak yang lain. Oke silakan. Baru Kak Ruslan yang sudah. Oke Kak Nur Afandi sudah. Oke Kak Ruslan dan Kak Muhammad Nur Afandi sudah. Silakan kakak-kakak yang lain. Satu menit lagi Kak. Silakan yang lain.
Oke, kalau Kak Yalen bagaimana Kak? Silakan Kak, ditulis jawabannya. Oke, Kak Ahmad sudah. Kak Gus Salim juga sudah. Oke, waktu untuk menjawab pertanyaan ini telah selesai Kak. Silakan. Satu orang yang mau speak up langsung atas jawaban yang ditulis di kolom chat, silakan. Silakan, saya persilakan Kak. Satu orang saja. Kak Masyuri, Kak Ahmad Faisal, Kak Gus Salim, Kak Nur Afandi, Kak Ruslan. Silakan, siapa yang mau mewakili? Silakan. Kak Agus Salim mungkin mau speak up langsung. Ya, siap Kak. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Ya. Oke, silakan. Mungkin saya langsung baca saja Kak ya komen yang ketik. Di sini mungkin ada pun pengetahuan yang saya dapatkan dari kegiatan aksi nyata ini di sini, yaitu lagi-lagi betapa pentingnya dalam mempersiapkan perencanaan yang lebih matang. Mungkin itu yang paling utama yang saya dapat dari pelajaran di sini. Yang kedua yaitu lebih memperhatikan kesiapan peserta didik. Nah, di sini kita sebagai guru perlu juga memperhatikan seperti apa kesiapan peserta didik sebelum kita melakukan proses pembelajaran. Dan di sini juga dapat meminimalisir waktu dan tempat yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Seperti yang tadi disampaikan Kak Ruslan, seperti lingkungan sekolah yang kita gunakan dalam proses pembelajaran itu adanya gangguan-gangguan dari kelas lain, sementara kita melakukan pembelajaran, kemudian kelas lain istirahat. Nah, jadi kan kita jadinya terganggu dalam proses pembelajaran. Mungkin seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Agus Salim atas jawaban yang speak up langsung atas jawaban yang telah ditulis di kolom chat. Terima kasih Kak Agus. Bahwa betul apa yang dibilang Kak Agus, bahwa yang pertama itu perencanaan yang matang itu yang penting Kak sebelum membuat video pembelajaran aksi nyata. Jadi mulai dari mungkin bagaimana kita mempersiapkan mungkin alat dulu, kemudian kitanya sendiri bagaimana kesiapan, tak siap untuk direkam tidak. Kemudian yang kedua, kesiapan peserta didik yang akan kita buat aksi nyata itu sudah siap atau tidak pada saat direkam. Dan terakhir, meminimalisir gangguan-gangguan dari luar itu sangat penting Kak. Jadi di sini kembali lagi di perencanaan yang matang Kak, bahwa sebelumnya itu kita sudah siapkan memang, ketika nanti saya membuat aksi nyata, mungkin saya harus buat di tempat ini, atau mungkin di luar proses pembelajaran, atau mungkin pada saat jam pulang mungkin kita bisa ambil di waktu lain supaya proses pembelajaran tidak adanya gangguan dari dari siswa yang lain yang mengganggu proses pembelajaran pada saat kita mengambil aksi nyata tersebut Kak. Oke, terima kasih Kak Agus atas speak up langsung pertanyaan pemantik tentang
pengetahuan yang keempat ini. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, diskusi dan tanya jawab. Ada 5 menit Kak. Ada yang mau kita diskusikan dan tanya jawab? Ada yang mau bertanya tentang proses aksi nyata Kakak yang lakukan kemarin? Satu orang Kak? Waktu? Karena waktu Kak, jadi saya persilakan satu orang Kak. Ada mungkin yang mau ditanyakan Kak? Satu orang silakan. Oke, silakan Kak. Ya, terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Ini Kak, saya mau bertanya karena kebetulan ini Kak, saya belum mengupload aksi nyata saya yang kedua ini. Yang saya ingin tanyakan di sini Kak, apakah yang di aksi nyata yang kedua ini memang harus ada proses otentiknya, penilaian otentiknya memang? Apakah mungkin bisa seperti yang disampaikan tadi Kak Faisal, bisa Kak kalau video yang diupload itu seperti video PPG yang apakah bisa itu Kak? Iya, oke, terima kasih Kak Agus. Terus itu aja saja Kak Agus pertanyaannya Kak. Iya Kak. Oke, iya, terima kasih. Kak Agus pertanyaannya, jadi apakah bisa video PPG yang telah saya buat, dan kemudian kedua apakah harus ada asesmen otentik yang saya lakukan. Jadi yang pertama saya jawab dulu tentang video PPG yang Kakak buat Kak ya. Jadi bisa saja kayak kan yang jelas modul ajar yang Kakak upload dan video yang Kakak upload itu sama, sinkron Kak ya. Jangan sampai modulnya yang Kakak upload itu kemudian kita tolong, karena video PPG itu kan yang kita mau upload itu di video PPG itu yang sudah diedit pastinya Kak ya. Minta tolong yang diedit itu kita edit ulang mungkin di awalnya Kak. Kemudian tambahi mungkin di belakang itu, mungkin kalau di video PPG itu saya tahunya enggak ada testimoni Kak ya. Enggak ada ya? Iya, enggak ada testimoninya Kak, enggak ada. Iya, mungkin bisa ditambahkan sih testimoninya Kak. Yang jelas modul ajar dan video yang Kakak upload itu sesuai. Bisa saja Kak. Bisa Kak. Iya. Oke. Itu mungkin Kak. Iya. Kemudian oke. Kemudian di pertanyaan tentang apakah harus ada asesmen otentik Kak, tergantung mungkin Kak dari Kakak sekalian bagaimana prosesnya. Kalau saya gitu, kalau seperti Kak Masuri kan dia kan sudah memberikan dia sudah lanjutan dari proses pembelajaran sebelumnya Kak Masuri ya. Jadi Kak Masuri sudah ajarkan sama si tentang teknik. Jadi dia lanjutkan langsung ke permainan, langsung dia berikan kasih bermain siswanya. Jadi bisa saja dia langsung ambil asesmen otentik karena lanjutan dari setelah kita ajarkan mungkin kita langsung pasti kasih bermain siswa Kak. Jadi bisa tergantung dari bagaimana modul ajar yang kita buat Kak. Jadi kalau modul ajar yang kita buat di situ ada memperhatikan saja, memperhatikan teknik. Kalau misalnya sepak bola, passing saja sama passing sama dribble, mungkin tidak serta-merta ada asesmen otentik dalamnya. Tapi bisa juga ketika Kakak langsung nantinya di akhir mungkin Kakak kasih dalam bentuk permainan atau games Kak. Itu. Jadi tergantung Kakak.
Mungkin bisa, mungkin juga tidak Kak. Tapi lebih bagusnya sebenarnya kalau karena di modul belajarnya itu Kakak ada asesmen Kak ya. Di situ tergantung kalau ada asesmen di situ bisa Kakak lakukan asesmen otentik Kak. Oke. Iya, terima kasih itu mungkin dari saya Kak. Oke, siap. Iya, Terima terima kasih kasih, Kak. Agus. Iya Kak. Oke, minta maaf Kak karena kita dibatasi waktu jadi saya forum diskusi ini saya batasi Kak ya. Jadi sekarang kita sudah lewat ini 5 menit Kak. Oke, saya lanjut Kak. Kita sudah di akhir. Oke, kita masuk di penutup Kak. Sebelum saya menutup kegiatan pembelajaran kita pada sesi tatap maya ini, ada sebuah pantun Kak. Belajar bukan untuk menjadi yang terbaik, tapi belajar untuk menjadi lebih baik. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian atas waktu dan kesempatannya pada sesi tatap maya hari ini kakak sekalian. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini seperti biasa Kak, mohon izin satu orang Kak Masuri tadi yang memimpin doa Kak, silakan Kak. Siap. Untuk memimpin doa sebelum pembelajaran berakhir Kak, silakan Kak Masuri. Ya, terima kasih Kakak. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar banyak tentang refleksi aksi nyata yang telah kita lalui. Semoga menambah wawasan kita dan bermanfaat untuk peserta didik kita. Amin. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Kak, sebelum saya mengakhiri kita sesi foto dulu Kak. Ada yang Kak Chandra bisa mengarahkan sesi Kak? Silahkan Kak Chandra. Kak Chandra atau Kak Susanti mungkin. Kak Susanti ini sesi gaya. Biasa perempuan paling tahu kalau sesi gaya. Silakan Kak Susanti. Ya, sesi foto Kak. Ya, silakan Kak Susanti sesi foto. Literasi, masalah literasi. Oke, literasi. Oke. Iya, oke. Siap ya. Aku. Oke, literasi katanya. Iya, siap. 1, 2, 3. Oke, siap. Angkat. 1, 2, 3. Oke. Oke, satu saja Kak ya. Oke. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian atas waktu kesempatannya. Insya Allah kita bertemu di tatap maya ke-15 itu insya Allah hari Kamis Kak. Hari Kamis Kak ya. Hari Kamis. Iya. Untuk waktu dan jamnya mungkin nanti saya sampaikan di grup Kak ya. Oke, minta maaf kalau ada salah kata saya Kak. Minta maaf kalau ada keterlambatan sedikit atas proses pembelajaran kita hari ini Kak. Saya akhiri proses pembelajaran tatap maya ini dengan ucapan alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.